Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang dirahmati Allah, yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir semua di sini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat inayahnya kita tetap berkumpul di sini, bertatap muka, bersalam-salaman, mengharap ridho dari Sang Ilahi dalam rangka Hari Raya Covid. Salawat serta salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita pada kesempatan hari ini mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nisa ayat 59 yang bertepatan dengan tema kita pada hari ini, implementasi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada para pemimpin. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan para pemimpin di antara kamu sekalian. Apabila mereka berselisih pendapat terhadap kamu sekalian, maka kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, tentulah itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Dari uraian di atas dapat kita jelaskan 3 kompetensi dasar kita supaya hidup kita selamat dunia dan akhirat. Yang pertama, taat kepada Allah. Kenapa kita harus taat kepada Allah? Karena taat kepada Allah adalah kunci utama kita dekat dengan Allah. Yang pertama adalah sholat, puasa, bayar zakat, naik haji bagi mampu. Kenapa jadi sholat itu dikatakan paling penting? Karena sholat dilakukan 5 kali sehari. Ketika kita melaksanakan sholat zuhur, maka setelah berdoa, dosa-dosa kita diampuni dan dimaafkan semuanya dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar
Wala dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, dan mengingat aku lebih baik ibadahnya dari ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bahwasanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana kita lihat di media sosial sekarang, banyak sekali kejadian, betapa banyak pejabat yang pekerjaannya keji dan munkar, seperti halnya korupsi di mana-mana, merajalela, kekerasan dan sebagainya. Dan sekarang sudah banyak berita di televisi, media sosial dan surat kabar. Maka dari itulah sholat adalah tiang agama yang harus kita ucapkan, yang harus kita laksanakan setiap hari. Yang kedua ada taat kepada Rasul. Bagaimana kita taat kepada Rasul? Kita menjalankan sunnahnya, sholat sunnah, puasa sunnah, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Kita ambil contoh ketika kita pada malam hari kita bangun sepertiga malam, kita sholat tahajud 2 rakaat, meminta kepada Allah agar supaya pekerjaan kita dimudahkan besok hari. Kemudian kita sholat subuh 2 rakaat, meminta ampun kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni, sebagaimana dosa kita di waktu sholat isya sampai sholat subuh. Kemudian ketika pagi hari sebelum berangkat bekerja, berangkat ke sekolah, kita melaksanakan yang namanya sholat duha. Kenapa harus sholat duha? Sholat duha itu memberikan kita rezeki yang halal dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berangkat dari rumah, apa yang kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika kita sekolah, ketika kita berangkat bekerja, di jalan, di mana-mana, orang yang menuntut ilmu, orang yang bekerja itu adalah ibadah. Dari rumah sampai tujuan ke sekolah atau kantor, batu, rumput, semuanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta ampun supaya kita diampuni dosa-dosanya. Itulah hikmah dari kita belajar dan bekerja. Sesampainya di kantor, sesampainya di sekolah, kita mengucapkan salam kepada kerabat, kepada teman sebaya, kepada orang yang lebih tua. Mengucapkan salam, kemudian kita menjawab salam untuk pahala bagi kita dan pahala bagi yang mendengarkan. Nah, seperti halnya moto dari ASN adalah berakhlak. Berakhlak itu sudah dilakukan Nabi sejak 1400 tahun yang lalu. Bagaimana caranya berakhlak? Bagaimana Nabi memberikan positif kepada rakyatnya, kepada kaumnya agar bisa masuk Islam tanpa ada paksaan. Dia dengan menggunakan logo ASN berakhlak, moto ASN berakhlak. Bagaimana diantaranya? Berorientasi kepada pelayanan. Nabi memberikan pelayanan kepada kaumnya dengan lemah lembut. Walaupun Nabi ibaratnya memberikan secara lemah lembut, tapi dibalas dengan kejahatan, Nabi tetap tersenyum. Nabi tetap memberikan kemudahan. Nabi tidak marah ketika dicaci maki. Ketika Nabi lewat, Nabi diludahi, Nabi tidak marah. Bahkan suatu cerita, ada sebuah kisah
ketika Nabi diudahi dari atas genteng rumah yang bertingkat, setiap hari Nabi diudahi. Bagaimana reaksi Nabi? Nabi tetap memberikan salam dan tetap tersenyum. Dan ketika suatu hari orang yang meludahi sakit dan Nabi mendatangi ke rumahnya, mulianya Nabi bagaimana? Beliau datang ke rumah dengan menjenguk, memberikan kesehatan, mengucapkan salam, kemudian mendoakan orang yang meludahi. Bagaimana? Itulah sifat Nabi, itulah sifat yang harus kita ikuti sampai sekarang. Nabi juga diantaranya berkolaborasi. Kita di sini tidak hanya berkawan dengan orang-orang yang berbeda agama, tapi suku, budaya dan sebagainya. Kita harus seragam, kita harus berkolaborasi, tidak memilih, tidak menilai. Seperti itu. Kenapa jadi Islam maju sampai sekarang? Ya seperti itulah adanya. Kemudian yang terakhir adalah kita taat kepada pemimpin. Siapa pemimpin kita? Pemimpin kita ketika di sekolah itu kepala sekolah. Pemimpin kita ketika di kantor adalah kepala dinas. Pemimpin kita ketika di kabupaten adalah bupati. Pemimpin kita ketika di provinsi adalah gubernur. Pemimpin kita adalah di Indonesia adalah kepala negara, yaitu presiden. Kita harus taat kepada mereka. Kemudian ada hadis Nabi menurut Bukhari dan Muslim, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat. Kenapa? Apabila pemimpinnya ingkar dan mungkar, melakukan keji dan mungkar dan kejahatan, maka kita tidak diwajibkan untuk patuh dan tunduk kepada pemimpin. Kita boleh tidak mengikutinya. Nah, bagaimana kita menolaknya? Dengan memberikan kata-kata yang lemah lembut, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan kita menegur bahwasanya itu salah. Artinya apa? Segala sesuatu yang baik itu kita ambil, yang jahat kita tinggalkan. Seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah dari 3 komponen tersebut, bahwasanya kita harus ada 3 dasar dalam diri kita. Yang pertama, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada para pemimpin. Dan mudah-mudahan kalau kita mengerjakan ketiga komponen tersebut, maka kita termasuk orang yang selamat dunia dan di akhirat. Sebelum Bapak tutup sidang Jumat atau rangkaian kata pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita atau dakwah kita pada hari ini kita berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحب وسلم إليك ولمن أوصانا بالدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.